Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi merupakan utusan Allah yang tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tugas ini berbeda dengan 25 utusan Allah lainnya yang harus menyampaikan firman Allah kepada para pengikutnya. Meskipun yang wajib diyakini hanya 25 nabi, namun jumlah nabi di dunia ini mencapai ribuan. Beberapa di antaranya tidak pernah diceritakan, sebagian lagi diceritakan di kitab-kitab suci sebelumnya. Sama halnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam ajaran agama Nasrani dan Yahudi, dikenal kitab Yosua yang memuat kisah bangsa Israel saat merebut negeri Kanaan di bawah pimpinan Yosua bin Nun. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang juga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah mukjizat. Meski namanya tidak setenar dengan nabi-nabi lain, karena tidak masuk dalam daftar 25 nabi yang wajib diketahui. Namun, Nabi Yusuf juga banyak diceritakan dalam kitab-kitab sebelumnya, bahkan mukjizatnya yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Lalu, mukjizat apa yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam? Apa benar Nabi Yusuf bisa menahan matahari terbenam? Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, dan like. Bagikan juga video ini ke teman-teman kita agar kita sama-sama menyiarkan syiar Islam. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Yusuf bin Nun menjadi nabi, saat Yusuf bin Nun masih menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, dia selalu tekun mempelajari kitab Taurat. Dia pun mengikuti segala sifat dan perilaku Nabi Musa alaihissalam. Segala ilmu yang diajarkan Nabi Musa dapat dengan mudah diserapnya. Perilaku, ibadah, kezuhudan dan ilmunya pun telah mencapai makom kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengetahui bahwa Yusuf bin Nun adalah manusia yang tepat untuk meneruskan risalah kitab Taurat dalam membimbing Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam pun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan Yusuf bin Nun untuk meneruskan risalah kenabiannya. Nabi Musa telah menerangkan semua hukum-hukum Taurat kepada Yusuf bin Nun. Waktu terus berjalan, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam pun wafat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Yusuf bin Nun menjadi nabi dengan menurunkan wahyu kepadanya, dan setelah melewati beberapa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf menahan matahari terbenam. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, tanah suci Baitul Maqdis untuk Bani Israel berhasil dibuka Nabiullah Yusuf bin Nun yang merupakan seorang nabi dan panglima perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya karunia dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Sama seperti nabi-nabi lain, Nabi Yusuf juga dikaruniai mukjizat. Al-Kisah, Nabi Yusuf alaihissalam memimpin Bani Israel untuk menaklukkan negeri Kanaan. Mereka mengepung negeri tersebut selama 6 bulan, hingga suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam dan pasukannya melakukan penyerangan dengan merobohkan tembok pembatas. Tiba hari Jumat, sementara peperangan belum usai. Menurut ajaran agama Yahudi, penganutnya tidak diperbolehkan melakukan perang di hari Sabat atau Sabtu. Saat matahari hampir terbenam dan hari Sabtu pun hampir tiba, Nabi Yusuf alaihissalam berseru sambil menghadap matahari, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula aku bersujud mengikuti perintahnya. Ya Allah, tahanlah matahari itu untukku agar tidak terbenam dulu." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari pun terhenti dan tidak tenggelam hingga Bani Israel memenangkan peperangan. Secara teknis, matahari tidak menghentikan perjalanannya, melainkan bumi yang berhenti berputar. Ini adalah mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ini pun diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, salah seorang nabi berperang, dia berkata kepada kaumnya,
Jangan mengikutiku orang yang menikahi wanita sementara dia hendak membangun rumah tangga dengannya dan dia belum membangunnya dengannya. Dan tidak juga seorang yang membangun rumah tapi belum melengkapi atapnya. Tidak pula orang yang telah membekali kambing atau unta betina yang bunting sementara dia menunggu kelahirannya. Lalu Nabi itu berperang. Dia mendekati sebuah desa pada waktu salat asar atau dekat waktu asar. Maka dia berkata kepada matahari, "Sesungguhnya kamu diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami." Matahari tertahan dan mereka meraih kemenangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah Nabi Yusya menunjukkan betapa pentingnya seorang hamba agar selalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Walaupun doa yang kita panjatkan tidak seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu mana yang tepat dan sesuai dengan keadaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu berdoa kepadanya. Oleh karena itu, tetaplah berdoa kepada Sang Maha Pencipta sebagai wujud kita patuh dengan perintah-perintahnya dan butuh akan lindungannya. Walaupun doa kita belum terkabul seketika, seperti yang terjadi dengan Nabi Yusya alaihissalam. Namun, jangan sampai putus asa untuk selalu berdoa kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.